Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penguraian vektor. Di sini ada penjumlahan vektor tapi dengan menggunakan metode analisis vektor. Akan ada 6 gaya yang akan kita analisis di sini. Ada F1, F2, F3, F4, F5 dan F6. Kemudian ada sudut-sudut, biar gampang sudah ibu tulis di sini sudutnya. Jadi nanti kita nggak perlu buka-buka lagi tabel trigonometri karena sudutnya sudah ada di sini. Nah, sebelum mengerjakan ini, maka kita harus menguraikan masing-masing vektor dulu dalam sumbu X dan sumbu Y. Biar gampang, ibu akan menggambar dulu komponen vektornya. Untuk F1 itu komponen vektornya ini ya yang ibu gambarkan, itu komponen vektor F1. Kemudian ini komponen vektor F2. Ini komponen vektor F3. Dan ini komponen vektor F4. Kemudian untuk memudahkan penghitungan, tips dari ibu, silakan cari sudut yang dia berhimpit dengan sumbu X. Untuk F1 itu sudah ada yang berhimpit dengan sumbu X. Untuk F2 itu kan di sini belum berhimpit sumbu X ya, malah dia berhimpit sumbu Y. Biar gampang, cari saja yang berhimpit dengan sumbu X. Nah, ini membentuk sudut siku-siku. Kalau ini 30 derajat, maka ini adalah 90 dikurang 30, hasilnya adalah 60 derajat. F3 juga ternyata sama, dia belum berhimpit dengan sumbu X, malah dia berhimpit dengan sumbu Y. Maka untuk mencari sudut ini, 90 dikurang 53, hasilnya adalah 37 derajat. Untuk F4 sudah berhimpit ya, jadi tidak perlu kita cari lagi sudutnya. Nah, sekarang yang kita pakai di sini ada sin dan cos. Sin itu depan miring. Maksudnya adalah misalnya ada sudut di sini, ini adalah sudut, maka ini adalah depan, ini adalah samping dan ini adalah miring. Nah, untuk awal kita akan mencoba menguraikan sumbu X. Kita lihat sumbu X. Penguraian sumbu X yang pertama, lihat F1. F1 ada di sumbu X bagian positif, maka dia positif. Samping dengan miring, maka dia yang dipakai adalah cos. Cosnya berapa? Cos 37. Jadi F1 dikali cos 37 derajat. F1 nya sebesar 8 Newton dikali cos 37 adalah 0,8. Maka hasilnya 6,4 Newton. Nah, untuk F2, ternyata F2 ini ada di sumbu X negatif. Maka di awal F2 kita beri tanda negatif. F2, lihat ini F2, samping dengan miring. Lihat sumbu X-nya itu ada di samping sudut. Samping dengan miring berarti pakainya cos. F2 cos 60 derajat. F2-nya berapa? F2 10 Newton negatif dikali cos 60 adalah setengah. Maka hasilnya adalah min 5 Newton. Sekarang F3. F3 juga ternyata ada di sumbu negatif, maka dia min. Ya, F3 ada di sumbu negatif untuk X. Nilai X tuh. Jadi min F3. Nih ya, samping miring berarti pakai cos. Cos 37 derajat. Berarti min F3-nya 6 Newton dikali cos 37. Cos 37 adalah 0,8. Jadi min 6 dikali 0,8 min 4,8 Newton. Lanjut F4. F4 ada di sumbu X positif, maka dia ditulis F4. F4 ini sama ya, samping dengan miring, berarti F4 cos 60 derajat. F4 nya adalah 10 Newton
cos 60 adalah setengah, dikali setengah sama dengan 5 Newton. Nah, untuk F5 ini kan adanya di sumbu Y, bukan di sumbu X, maka F5-nya bernilai 0. F6 itu ada di sumbu X, tapi di sumbu X negatif, maka F6 itu bernilai min 4 Newton. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. 6,4 Newton ditambah min 5 Newton ditambah min 4,8 Newton ditambah 5 Newton ditambah min 4 Newton. Maka hasilnya adalah berapa ini? 8,8 dikurang 6,4. Berarti hasilnya adalah negatif 2,4 Newton. Nah, ini hasil dari penguraian sumbu X. Sekarang kita ke penguraian sumbu Y. Oke, untuk sumbu Y, untuk F1 dia ada di Y positif, maka dia F1. Lihat, untuk sumbu Y berarti yang di sini ya, depan dengan miring, berarti kita pakai sin. F1 sin 37 derajat. F1-nya 8 Newton dikali sin 37 dikali 0,6, jadi 4,8 Newton. F2 sama ya, F2 ada di sumbu positif, maka F2 lihat, depan sudut sama miring, berarti sin. F2 sin 60 derajat, berarti 10 Newton dikali sin 60 setengah akar 3, berarti 5 akar 3 Newton. Sekarang F3. Nah, F3 ini ada di sumbu negatif untuk Y, maka min F3 nih ya, depan dengan miring, sin 37 derajat, berarti min 6 Newton dikali sin 37 0,6. Min 6 dikali 0,6 min 3,6 Newton. Sekarang F4 juga ada di sumbu Y negatif, maka negatif F4 nih ya, depan dengan miring, berarti min F4 sin 60 derajat. Min F4-nya 10 Newton dikali sin 60 setengah akar 3, berarti min 5 akar 3 Newton. Nah, sekarang F5-nya sudah berhimpit sumbu Y, maka F5 sama dengan ini, F5-nya kemana ini? Ke negatif ya. F5-nya berarti F5 min ya, F5 min 2 Newton. Sementara F6-nya di sumbu X itu nggak ada ya di sumbu Y ya, dia hanya di sumbu X, berarti F6 sama dengan 0. Nah, maka sekarang kita jumlahkan. Ini 4,8 Newton ditambah 5 akar 3 dikurang 3,6 dikurang 5 akar 3 dikurang 2 Newton, maka hasilnya adalah 0,8 Newton. Nah, setelah kita ketemu hasil dari sumbu X dan sumbu Y, maka sumbu X-nya min 2,4, sumbu Y-nya min 0,8 Newton. 2,4 dikuadratkan 5,76, 0,8 dikuadratkan 0,64. Jadi 5,76 ditambah 0,64 hasilnya adalah 6,4. Maka resultan vektornya adalah akar dari 6,4. Berapa akar dari 6,4? Yaitu 2,5 Newton. Nah, kira-kira ya. Ini adalah hasil dari resultan vektornya. Sekarang kita tinggal mencari arah resultan. Arah resultan adalah tan theta, yaitu Fy dibagi Fx. Maka Fy-nya adalah min 0,8 Newton dibagi Fx-nya adalah min 2,4 Newton. 0,8 dibagi 2,4 itu adalah 0,33. Jadi tan theta itu hasilnya adalah 0,33.
maka theta adalah anti tan dari 0,33. Jika kita lihat di tabel trigonometri atau misalnya pakai kalkulator ilmiah, maka ketemulah theta itu adalah 18 derajat. Maka dari vektor ini kita menemukan hasil bahwa resultan vektornya sebesar 2,5 Newton dan arahnya adalah 18 derajat. Sekian penjelasan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.